Assalamualaikum, halo kawan puan. Hai, kita kembali lagi di Sinepuan. Aku Dinda Hao berperan sebagai Ayu. Dan aku Reimbayang berperan sebagai Saka. Dan kali ini kita akan membahas cerita tentang serial Sabtu Bersama Bapak. Langsung aja yuk. Sabtu Bersama Bapak, dari siapa nih? Dari aku dulu ya? Sama-sama aja ya. Sama aja ya. Sebenarnya Sabtu Bersama Bapak ini cerita tentang keluarga. Tentang cinta yang sangat besar disampaikan dengan cara masing-masing yang banyak membawa pesan. Dan yang pasti cerita ini adalah cerita yang bikin suasana menjadi hangat. Ya. Pokoknya kalau inget dari kata-kata penulisnya itu tuh pengen banget tuh teman-teman merasakan apa ya, setelah menonton serial Sabtu Bersama Bapak itu pengen teman-teman yang menontonnya itu tuh langsung kayak inget, dia langsung pengen menyampaikan ke orang terdekat atau tersayangnya ya I love you kayak gitu, kayak langsung ke reminder lah gitu. Dan perbedaannya dari novel atau Film yang sudah ada ya. Jadi sebenarnya serial Sabtu Bersama Bapak itu adalah adaptasi baru dari novel. Betul. Dan dikemas lebih detail lagi, disentuh lagi sama Mas Aditya Mulia. Yang jelas ceritanya lebih panjang karena kan durasinya juga lebih panjang. Ini berepisode-episode, udah gitu. Kalau serial ini tuh bener-bener apa ya, luas, lengkap. Terus kita nontonnya juga gemes banget sih gitu. Karena banyak cerita yang didetailin dari awal sampai akhir. Kalau persamaan antara Ayu dengan Dinda dan Rey dan Saka. Kalau menurut aku melihat Rey dan Saka gimana ya, ada bedanya sih yang jelas. Yang pertama, kalau Saka itu dia kalau ketemu orang tuh agak sedikit gugup kan. Kalau mungkin teman-teman yang udah pada nonton gitu. Nah kalau Rey itu dia lumayan apa ya, lumayan bisa menghadapi itu. Orang tertentu ya? Iya, orang tertentu sih. Kecuali kalau misalkan aku agak sedikit ada gugupnya. Kalau Rey itu biasanya yang membantu aku gitu. Ya. Dan mungkin aku tambahkan dikit ya. Boleh. Persamaan Saka tuh sama Rey, rasa cinta ke keluarga sih. Oh iya. Kayak apapun tuh keluarga tuh yang paling utama karena ya kita hidup di lingkungan yang dibesarkan dari kecil sampai sekarang dengan cinta, dan cinta itu yang paling nyata banget kita rasain. Betul. Dan ya gitu doang sih sebenarnya. Kalau Dinda sama Ayu itu kayaknya sama-sama bijaksana, sama-sama disiplin, sama-sama perempuan hebat yang mungkin pernah punya traumatik dan dia bisa menghandle itu sampai akhirnya ya bisa berarah ke tujuan yang dia putuskan. Pokoknya buat lengkapnya nonton aja deh. Takut spoiler soalnya ceritanya itu kalau misalnya kalian nonton dari awal sampai akhir dan dengan mood yang bagus tuh keren banget. Dan yang jelas nih ceritanya Saka sama Ayu itu tuh berbeda dari cerita-cerita yang lain. Ceritanya Gunawan sama Ije itu beda. Ceritanya Adipati sama Enzi itu beda. Satya juga beda gitu kan. Makanya kita punya cerita masing-masing yang bener-bener kalau nonton tuh ya lucu banget sih. Dari aku ya. Boleh. Kesulitannya sebenarnya banyak, tapi banyak juga diberi kemudahan sama teman-teman semuanya. Pokoknya semua yang terlibat di sini. Salah satunya kesulitan yang aku rasain itu di saat aku berusaha untuk masuk di karakternya Saka ini yang kondisinya bagaimana cara dia mempertahankan tujuan kehidupannya dia di saat dia ditinggal sama sosok yang sangat dia harapkan ya, yaitu Bapak, dan menjadi orang yang bisa mengambil keputusan di momen-momen yang menurut aku tuh
nggak mudah banget. Contohnya banyak banget relate sama anak zaman sekarang di saat dia hidup bersama ibunya dan galau nih antara melanjutkan hidupnya atau tetap fokus dengan ibunya, karena pasti ketakutannya dia di saat dia melanjutkan hidupnya dia takut ibunya nggak dilihat lagi dan lain sebagainya. Jadi mungkin kesulitan seperti itu yang aku rasain selama berperan sebagai Saka. Kalau untuk aku kesulitannya lebih ke pada saat itu aku lagi hamil besar, mungkin sekitar 6 bulan kali ya, 6 bulan, dan apa ya, lumayan berat dan lumayan susah nutupin perut juga. Udah gitu moodnya kan juga tahu sendiri kalau misalkan ibu hamil tuh kan berubah-berubah gitu. Emang iya? Ya sih. Ya makanya di situ sih yang menurut aku punya tantangan tersendiri untuk aku meranin karakter Ayu ini. Dan syutingnya juga kan nggak lama gitu sih. Syutingnya itu lama maksudnya. Gitu. Oh sama waktu itu syuting pas lagi gempa Cianjur. Iya, lagi jadi gempa juga. was-was banget itu, kita setiap hari itu harus ngelihat lampu yang goyang dengan kondisi kita di Cianjur juga saat itu. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Kalau aku sih pas gempa tadi sih. Pas gempa itu tuh posisinya syutingnya kita di Cianjur. Terus aku lagi hamil besar. Terus kan aku juga waktu itu bawa anak aku yang pertama kan. Jadi bener-bener panik gitu, panik kayak wah gempa gitu. Dan kita tuh duduk di pondok gitu kan. Pondok, terus untuk jalannya itu tuh ada kayak got atau sungai kecil ya itu. Telaga. Oh iya, pokoknya itulah. Nah, jadi kita ngelewatin jalanan gitu kan. Nah, itu tuh aku yang pegangan gitu sementara lagi hamil. Ray lagi gendong Shaka gitu kan, nama anak kita kebetulan Shaka juga gitu. Nah, jadi bener-bener ya udah sambil hamil, sambil panik, tapi berusaha untuk nggak panik. Kalau nggak udah gimana kan nggak tahu kan gitu. Ya udah, itu sih menurut aku yang paling seru pas syuting ini. Gitu. Kalau aku ada dua momen yang sama waktu gempa itu, karena memang kondisinya itu kita sempat dipulangin ke rumah waktu di Cianjur. Kita pulang ke Jakarta tengah malam, dibubarin secara tiba-tiba gitu karena banyak hoax yang beredar itu gunung mau meletus ya. Akhirnya kita lari, aku jemput mereka di base camp waktu itu. Depan rumahnya itu udah hancur juga ya, jatuh-jatuh kayak gitu. Terus orang-orang kampung udah bawa-bawa baju lari. Kita pokoknya udah mikirnya yang penting aku tuh sama istri sama anak-anak bareng, mau apapun yang terjadi aku harus barengan sama mereka. Terus yang kedua tuh karena emang kondisi dia lagi hamil, jadi kadang dia tuh kalau jalan tuh kayak udah jalan yang gestur ibu hamil kan. Terus ya aku bilang, yang Ayu tuh di sini nggak hamil loh, jadi harus lebih tegak lagi, jangan terlalu ke depan gitu perutnya. Scene di jembatan itu buat aku nggak jelasin detailsnya, aku cuma bilang scene di jembatan aja. Kenapa menurut aku itu tidak bisa dilupakan, karena posisinya di situ syutingnya itu tuh kita hari terakhir. Hujan, terus banyak ular juga di situ. Apalagi ya, feel-nya tuh dapat banget di situ karena salah satu golden scene kita. Kalau aku semua scene dengan Dinda tuh adalah scene yang sangat menarik sih. Cuman mungkin aku mau bilang di sini scene yang paling berkesan dan bikin aku kalau diingat lagi tuh rasanya sedih. Itu setiap scene yang aku sama ibu, apalagi di kasur, bisa kita mau tidur, kita ngobrolin banyak hal. Dan lebih banyak ke ibu sih. Ada juga kalau nggak salah itu dia ada di episode 3 atau 4, 5 mungkin ya. Itu ada kata-katanya ibu tuh yang bikin aku sedih. Nggak tahu mau dengar tuh sedih apa seneng. Langsung keinget orang tua. Aku spoiler dikit di sini nggak apa-apa. Oke. Jadi ada kalimat ibu yang menurut aku tuh sangat powerful. Nggak tahu seneng apa sedih dengarnya. Di saat ibu bilang ke aku kalau aku tuh udah lebih dari cukup. Karena pasti kan kita sebagai anak kan selalu ngerasa selalu kurang, kita pengen yang terbaik, tapi di saat ibu ngasih kata-kata yang kamu udah lebih dari cukup, itu menurut aku adalah kata-kata yang bikin merinding dari ujung ke ujung.
kalau udah bahas soal ibu tuh sedih banget sih emang. Dan sebenarnya bapak juga sih, karena ternyata dengan serial ini tuh kita jadi belajar ada hal-hal yang mungkin kita nggak notice. Aku ya apalagi sebagai seorang bapak nggak notice sebelumnya perjuangan seorang bapak tuh sedetail apa. Dari film ini akhirnya jadi notice hal-hal kecil yang wah luar biasa juga, ternyata jadi seorang bapak tuh nggak gampang, jadi seorang anak juga nggak gampang. Dari aku dulu. Iya. Kenapa harus menonton serial Sabtu Bersama Bapak? Karena di Sabtu Bersama Bapak ini ada bahasa cinta yang kalian nggak bakal nyesel kalau kalian tahu itu di saat kalian nonton. Dan menurut aku akan jadi lebih bijak lagi kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai temen pun, karena banyak banget pesan dan kesan yang ada di film ini. Dan biarkanlah kalian yang mengambil pesan dan kesan itu di saat kalian telah menonton film ini. Kalau aku kenapa harus nonton serial Sabtu Bersama Bapak, karena ada dua sudut pandang yang berbeda di sini, dari seorang bapak dan juga dari seorang anak. Dan dua-duanya itu tuh benar-benar sangat menyentuh hati, sangat banyak pesannya, bahkan sangat berkesan buat orang yang sudah menontonnya. Jadi kalian gak akan nyesel nonton serial Sabtu Bersama Bapak ini. Jadi sebenarnya alasan kenapa akhirnya aktif di sosial media itu ya, karena ya mungkin sebagian orang melihatnya kayak kita terlalu banyak mengumbar apa yang kita konsumsi sebagai pasangan. Tapi sebenarnya di luar masalah itu kita tuh pengen banget nyiptain momen-momen yang akan ada terus di akun Instagram kita, akan ada di semua sosial media kita, yang mungkin akan dikenang sama anak kita di kemudian hari. Karena biarlah di saat ada orang-orang yang tidak suka dari sebagian konten kita, biarlah itu menjadi pesan yang sangat baik buat anak-anak kita. Mungkin kedepannya dia akan ngelihat, oh ternyata orang tuaku dulu begini, bagaimana cara ayahku memperlakukan bundaku, begitupun sebaliknya. Dan itu semoga sih harapannya akan menjadi pelukan di saat kita tidak bisa meluk anak-anak kita lagi. Oke teman-teman, Jangan lupa buat nonton serial Sabtu Bersama Bapak hanya di Prime Video. Dadah! Assalamualaikum.